Perkenalkan, nama saya Akram Nida Majestic dan saya sebagai mahasiswa semester 1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di konten video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brandware. Tapi pertama-tama saya akan membahas tentang hardware di slide selanjutnya. Hardware, perangkat keras atau hardware, merupakan suatu komponen yang bersifat fisik. Komponen ini merupakan suatu komponen yang dapat dilihat dan disentuh. Beberapa macam perangkat keras komputer diantaranya adalah CPU, monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, dan scanner. Dan di slide ini saya akan menyampaikan contoh-contoh hardware. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat atau berisikan tombol-tombol untuk mengetik atau memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol tertentu ke perangkat lunak atau sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Mouse berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Bentuk mouse yang paling umum mempunyai 2 tombol, masing-masing di sebelah kiri atas dan kanan atas yang dapat ditekan. Mouse pertama kali dibuat pada 1963 oleh Douglas Engelbart yang berbahan kayu dengan 1 tombol. Model kedua sudah dilengkapi dengan 3 buah tombol. Pada tahun 1970, Douglas Engelbart memperkenalkan tikus yang dapat mengetahui posisi X dan Y pada layar komputer. Mouse ini dikenal dengan nama X dan Y Position Indicator. Dan gambar di atas adalah perbandingan antara mouse zaman dahulu dan zaman sekarang. Scanner adalah perangkat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen dan foto. Hasil pemindahan itu akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. CD atau DVD, compact disc atau CD, dan digital video disc atau DVD dapat dibaca melalui media yang disebut dengan CD-ROM atau DVD-ROM, yang digunakan sebagai media penyimpanan audio, dokumen, dan lainnya. Ukuran maksimal CD mencapai 700 MB, sedangkan DVD sanggup menyimpan lebih dari 3 kalinya compact disc antara 4 GB sampai 8 GB. Flash disk adalah sebagai media penyimpanan dan transfer data yang dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya atau melalui port USB. Dengan kemampuan menyimpan data file atau dokumen, lagu, dan film, saat ini kapasitas flash disk atau beredar di pasaran mulai dari 2 GB sampai dengan 32 GB tergantung merek tertentu. Bisa dilihat di gambar di slide ini, terlihat berbagai macam-macam dan jenis-jenis flash disk. Power supply, perangkat elektronik yang berbentuk persegi yang melekat pada casing komputer yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC untuk memberi daya pada komponen komputer seperti motherboard, hard disk, CD-ROM, floppy disk, maupun komponen lain yang memerlukan daya. Di slide ini, saya memberikan salah satu contoh gambaran power supply. Baik, di slide ini, mari kita beralih menyampaikan materi tentang software. Software atau perangkat lunak adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Di slide kali ini, saya akan beralih membahas tentang software berdasarkan jenisnya. Programming language atau bahasa programan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau Computer Application Program. Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Operating System atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Seperti di slide hardware sebelumnya, di slide kali ini saya akan menjelaskan dan menyebutkan berbagai macam-macam software. Yang pertama, ada Microsoft Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft.
di mana sistem operasi ini menyediakan latar muka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Yang kedua, Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidikan, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Di pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang pengertian brandware. Secara umum, brandware memiliki arti sebagai orang yang sedang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Brandware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual, karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brandware. Hal ini dikarenakan ketiga komponen brandware, software, dan hardware ini saling melengkapi satu sama lain. Di slide kali ini, saya akan menyampaikan macam-macam atau jenis-jenis brandware. Yang pertama, operator komputer. Operator komputer merupakan brandware yang bertanggung jawab menggunakan sistem pengolah data berhubungan dengan komputer. 2. Teknisi. Teknisi adalah salah satu brandware yang bertugas untuk memaintenance semua perangkat komputer ketika terjadi masalah, atau bisa kita sebut sebagai menghandle komputer ketika terjadi masalah. 3. Programmer. Programmer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat program yang tujuannya adalah memudahkan. Di pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang contoh brandware, yaitu 1. Netter. Netter sendiri bisa digolongkan sebagai seorang individu yang memang menggunakan internet, kelompok perusahaan, ataupun organisasi. 2. EDP Department. EDP Department juga dikenal sebagai pengolah data elektronik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 3. Network System. Network System merupakan sebuah sistem operasi yang tugasnya untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer. Kesimpulan dari materi sistem komputer tersebut adalah ketiga sistem komputer saling berhubungan atau membutuhkan ketika kita ingin menjalankan atau melakukan pengoperasian komputer. Cukup sekian dari video saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.